warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki ilmu, tetapi juga dituntut untuk mampu menyampaikan ilmu tersebut dengan cara yang benar. Akan tetapi, banyak kita lihat, banyak orang yang memiliki ilmu, akan tetapi gagal dalam menyampaikan ilmu tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman yang sangat jelas dalam Al-Qur'an, yaitu tentang bagaimana cara berdakwah dan mendidik, yaitu melalui Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 28 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Fasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daykin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu yang hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, Nabi Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini, yaitu ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah Nabi Muhammad SAW yang menghadapi berbagai tantangan dari kaum Quraisy. Jadi mereka tidak hanya menolak ajaran Islam, tetapi juga melakukan pengkhianatan, penindasan, bahkan kekerasan. Jadi dalam kondisi seperti inilah Allah tidak memerintahkan Nabi untuk membalasnya dengan kekerasan, melainkan dengan hikmah, kelembutan, dan kesabaran.
Selain itu, ayat ini juga berkaitan dengan peristiwa setelah perang Uhud. Ketika Nabi melihat jasad pamannya Hamzah yang disiksa dengan sangat kejam. Jadi secara manusiawi Nabi itu juga merasa sedih dan ingin membalas. Namun Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa kesabaran dan pengendalian itu lebih utama daripada pembalasan yang berlebihan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menekankan etika dalam bertindak, bahkan dalam situasi yang paling emosional sekali. Dan adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 124. Yang pertama yaitu pendidikan dengan hikmah atau bijaksana. Kata bil hikmah dalam ayat ini menunjukkan bahwa dalam mendidik itu harus menggunakan kebijaksanaan. Jadi hikmah ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi memahami kondisi peserta didik dan menggunakan metode yang baik. Dalam dunia pendidikan ini, guru itu tidak boleh menyamaratakan semua siswa. Jadi ada siswa yang cepat memahami dan ada yang lambat, ada juga yang membutuhkan pendekatan emosional dan ada juga yang lebih cocok dengan logika. Jadi jika guru itu tidak menggunakan yang namanya hikmah, maka proses pembelajaran itu akan sulit berhasil atau akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa keberhasilan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara penyampaian tepat, bukan dari segi isi materi saja. Yang kedua, pendidikan dengan nasihat yang baik atau mau'izah hasanah, di mana dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya wal mau'izah al-hasanah, yang berarti nasihat yang baik. Ini menunjukkan bahwa dalam mendidik itu bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang lembut, tidak menyakitkan bagi peserta didik, dan penuh dengan kasih sayang. Jadi dalam praktek pendidikan itu seringkali siswa melakukan kesalahan, namun jika kesalahan tersebut ditegur dengan kata-kata yang keras atau kasar, maka siswa itu akan merasa takut. Dan sebaliknya, jika nasihat itu dengan baik, maka hati seorang siswa itu akan tersentuh dan dia akan memiliki kesadaran dalam dirinya sendiri untuk membangun. Yang ketiga, yaitu pendidikan melalui dialog yang santun. Yaitu Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, yang berarti berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Jadi ini menunjukkan bahwa pendidikan itu harus membuka ruang dialog. Jadi bukan satu arah saja pendidikan itu dilaksanakan. Jadi dalam dunia pendidikan modern pada saat sekarang ini, metode diskusi inilah yang sangat penting untuk melatih yang namanya berpikir kritis. Namun dalam Islam itu tidak memberikan batasan bahwa diskusi itu harus dilakukan dengan cara yang sopan, tidak merendahkan atau tidak memaksakan pendapat. Jadi nilai inilah yang sangat penting untuk membangun budaya akademik yang sehat, dan di mana perbedaan pendapat itu akan dihargai dan tidak menimbulkan yang namanya konflik. Yang keempat, pendidikan yang menghargai kebebasan berpikir. Jadi di akhir ayat ini disebutkan bahwa Allah itu lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ini menunjukkan bahwa tugas manusia itu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Jadi dalam pendidikan itu hal ini berarti siswa tidak boleh dipaksa untuk menerima sesuatu tanpa adanya pemahaman. Jadi mereka itu harus diberi kesempatan untuk berpikir, memahami, dan menerima ilmu dengan kesadaran sendiri. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai yang namanya kebebasan berpikir dalam batasan yang benar. Yang kelima, nilai kesabaran dalam pendidikan. Pada ayat selanjutnya, itu ayat 126 sampai 128, Allah menekankan pentingnya kesabaran. Jadi dalam menghadapi respon yang berbeda-beda dari manusia, seorang pendidik itu harus tetap bersabar. Di dalam dunia pendidikan inilah guru akan menghadapi berbagai karakter siswa. Ada siswa yang rajin, ada yang malas, ada yang cepat pahamnya, ada yang sulit diatur.
Tanpa kesabaran, seorang guru itu akan mudah marah dan gagal dalam mendidik seorang peserta didik. Jadi ayat inilah yang mengajarkan bahwa kesabaran itu adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan. Yang keenam, pengendalian emosi dan sikap model. Jadi Allah itu juga mengajarkan bahwa jika membalas, maka harus setimpal. Dan jika bersabar, itu lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian emosi. Jadi dalam dunia pendidikan itu, guru tidak boleh menghukum siswa secara berlebihan karena emosi. Jadi semua tindakan itu harus didasarkan pada yang namanya keadilan dan pertimbangan yang matang. Jadi nilai-nilai yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.